3, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Tanggul Pulau 3, serta rekan-rekan CDP Angkatan 10 yang insya Allah dalam hari ini, pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 CDP Angkatan 10 Kabupaten Jember, di mana aksi nyata ini adalah tugas kami di modul 1.4. Kami akan menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif yang nantinya sudah kami bagi kepada rekan-rekan kami. Bapak Ibu, pada hari ini implementasi budaya positif kami susun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah doa, kemudian dilanjut paparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdiri sejenak. Berikut ini adalah profil singkat kami. Kami CDP Angkatan 10 tahun 2024. Yang pertama, Ibu Dewi Septiani berasal dari SDN Tanggul Wetan 2. Kemudian Ibu Supratiningsih berasal dari SDN Tanggul Wetan 1. Ini dari Budiarjo dari SD dari 3. Yang keempat ada Ibu Martin Supratiningsih. Beliau adalah guru dari SDN Tanggul Pulau 3. Untuk membuka pada acara pada kali ini, mohon berkenan Ibu Supratiningsih memimpin pantun. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena fondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi arti. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Supratiningsih. Bapak Ibu, sebelum memulai presentasi, acara berikutnya yaitu sambutan, di mana sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Astuti selaku Kepala Sekolah SDN Tanggul Pulau 3. Pada beliau kami dapatkan. Terima kasih kami sampaikan untuk pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan yaitu kegiatan pada aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 yang kami hormati. Mohon maaf tadi lupa, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 yang alhamdulillah bisa hadir di SDN Tanggul Pulau 3. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Tanggul Pulau 3 yang berbahagia saat ini.
Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah yang mana kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif pada aksi nyata dari CGP Angkatan 10 Kecamatan Tanggul. Beberapa materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang materi disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar, berikut adalah materi tentang posisi kontrol restitusi, selanjutnya materi tentang keyakinan kelas, yang terakhir adalah materi segitiga restitusi. Sebelum ini kami bahas tuntas, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa materi tentang perubahan paradigma belajar. Berikut Bapak Ibu, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Pembelajaran yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang itu sangat berbeda, artinya semakin zaman semakin berubah. Perubahan-perubahan itu terjadi karena banyak faktor. Yang pertama adalah faktor zaman, yang kedua adalah memang sudah tuntutan hidup kita untuk selalu belajar. Sesuai yang kami pernah pelajari dulu, bahwa belajar itu sepanjang hayat. Beberapa ide atau gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran itu harus bersifat menuntun. Yang kedua, pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menghamba atau berpihak pada anak. Apa maksud dari ketiga materi ini akan kami jelaskan sebagai berikut. Pembelajaran bersifat menuntun, artinya kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun segala kekuatan yang ada pada anak. Kita hanya bisa jadi penuntun, menjadi fasilitator. Mungkin kalau dahulu kita adalah sebagai pusat atau teacher center, meskipun anak itu bebas belajar, artinya belajar dengan selera mereka, belajar dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bebas belajar atau merdeka belajar. Tetapi kita mendapat suatu tugas adalah tetap menuntun mereka, tetap memberi arahan mereka agar mereka tidak lepas pada garis belajarnya. Ya, tugas guru di sini hanya mendampingi murid-muridnya agar mereka mencapai keselamatan dalam belajar. Sesuai dengan semboyan ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Seseorang yang menjadi pemimpin itu harus menjadi contoh. Kemudian kita di CGP Angkatan 10 ini diajari untuk dididik untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Materi berikut akan disampaikan oleh Bu Martin, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan modul 1.4 kegiatan CGP. Sebelumnya, materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang disiplin positif dan teori motivasi manusia. Untuk yang pertama adalah tentang disiplin positif. Sebelum kita memasuki apa itu disiplin positif, untuk disiplin sendiri mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi di sekolahan. Kita sering sekali mendengar kata-kata disiplin, ya. Jadi anak-anak dituntut untuk selalu
disiplin. Alangkah tertibnya, alangkah nyamannya sekolah kita kalau semua warga sekolahnya mempunyai sifat disiplin. Jadi disiplin itu artinya segala tindakan yang dilakukan adalah untuk memenuhi atau mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Jadi disiplin itu melakukan suatu tindakan untuk mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Jadi untuk siswa kita nih Bapak Ibu diharapkan semuanya itu mempunyai sifat disiplin. Tapi disiplin di sini nanti merujuk pada disiplin yang positif. Disiplin positif itu maksudnya melaksanakan disiplin dengan kesadaran diri, bukan karena imbalan ataupun takut karena hukuman. Itu maksudnya disiplin positif Bapak Ibu. Kita dulu melaksanakan disiplin itu bukan disiplin yang positif karena takut dihukum, insya Allah. Saya dulu juga pernah melakukan disiplin karena ingin suatu imbalan. Salah satunya dulu saya masih kelas 1 SD itu Bapak Ibu. Jadi ada ibu gurunya itu kalau musim jambu panen jambu itu pasti bu gurunya bawa jambu 1 plastik 1 kiloan itu. Jadi siapa nanti siswanya yang bisa menjawab pertanyaan dari bu gurunya pasti dikasih 1 plastik full 2 kiloan itu. Jadi itu salah satu motivasinya saya melaksanakan disiplin ya. Jadi memang sulit Bapak Ibu untuk melakukan paradigma baru kita melakukan disiplin positif. Kan memang dari awal-awal dulu kita melakukan disiplin itu karena bukan salah satunya kebanyakan itu karena kita takut akan hukuman. Salah satunya itu nanti saya kalau nggak mengerjakan BR mau dihukum apa ya besok. Jadi terpaksa mengerjakan bukan karena inisiatif kita. Disiplin positif dengan ada hubungannya dengan motivasi. Kenapa kita melakukan itu? Apa motivasinya? Jadi ada hubungannya juga antara disiplin dan motivasi manusia kenapa melakukan hal yang melanggar disiplin tersebut. Jadi menurut sebuah penelitian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian ini yang paling baik adalah untuk menjadi yang mereka inginkan karena ingin menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin imbalan, bukan karena takut dihukum. Jadi karena ingin menghargai dirinya. Jadi 3 perilaku manusia itu akan kita kupas. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ya bersifat eksternal ya Bapak Ibu ini. Teorinya motivasinya bukan karena dari dalam dirinya sendiri, tapi karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua adalah yang bersifat eksternal juga, sama dengan tadi sifatnya eksternal, yaitu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk motivasi yang paling baik adalah yang bersifat internal. Karena insya Allah meskipun kita tidak mendapat hadiah, kita tidak ada orang yang mau menghukum kita akan tetap melaksanakan sesuatu kebaikan itu karena kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kemudian apa hubungannya? Hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya di sekolah. Apabila Bapak Ibu guru di sekolah bisa menanamkan motivasi yang ketiga tadi, karena motivasi dari dalam diri kita, maka
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bersifat jangka panjang, dan tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah. Mereka akan berperilaku baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Maka tujuan positif di sekolah itu akan tercapai, yaitu mewujudkan budaya sekolah yang nyaman dan tenang untuk belajar siswa. Meskipun kita tidak memberlakukan hukuman, kita tidak mengiming-imingi hadiah, insya Allah akan terwujud budaya positif di sekolah kita. Disiplin harus selalu diterapkan di sekolah agar terwujud suatu budaya positif di sekolah. Kemudian, bagaimana cara menerapkan disiplin positif untuk menjadi suatu budaya di sekolah? Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif saat pembelajaran. Yang kedua, menuntun dan memberikan arahan baik atas tindakan yang kurang baik yang telah dilakukan siswa. Yang ketiga, memberikan pujian dan motivasi kepada siswa dan menghindari rasa takut dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Suprapti. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk mengikuti diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Masif, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia dan juga yang satunya 5 posisi kontrol. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi kami hanya ingin sharing dan memberikan sedikit ilmu yang kami dapatkan di CGP yang saat ini kami lalui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau bersifat fisiologis. Nah, tentunya kebutuhan ingin hidup, Bapak Ibu mesti tahu apa saja yang kita bisa lakukan agar kita bisa bertahan hidup. Seperti contohnya kita butuh makan, kita butuh minum, dan juga kesehatan. Seperti itu. Itu kebutuhan dari bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan ini tentunya kita juga ingin merasa dan ingin dikasihani, disayang oleh teman kita, oleh keluarga kita juga. Dan yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini kebutuhan akan bebas. Di sini biasanya kebebasan itu di mana anak-anak kita biasanya kan suka bosan, inginnya selalu ingin bebas, ingin melakukan hal-hal yang baru seperti itu dari kebebasan ini. Yang keempat, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi di sini tentunya kita bisa melakukan dengan mencari kesenangan
bersenang, berbahagia, tertawa bersama dengan teman-teman kita, atau juga anak-anak juga yang sama, anak didik kita membutuhkan kesenangan diakui oleh teman-temannya, seperti itu. Yang kelima, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Dan bila ada dari kebutuhan itu tidak bisa didapatkan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan tersebut, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini kita akan melakukan kasus, melihat kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak di bawah ini. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa angkat tangan yang mana Bapak Ibu bisa menjawab pilihan-pilihan dari kasus-kasus ini. Nih, saya bacakan. Ibu Dewi, guru wali kelas 3 di SDN Sapen 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yoga. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan yoga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan yoga melakukan hal itu? Nah, aku mengambil makanan mereka karena lapar, Bu. Kira-kira Bapak Ibu ini pilihnya yang mana di antara kelima kebutuhan dasar ini? Kebebasan, penguasaan, kebutuhan hidup, cinta dan kasih sayang, dan kesenangan. Betul, kebutuhan hidup. Karena apa? Si yoga ini lapar, tidak dibawakan bekal oleh ibunya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia melakukan tindakan menyimpang, seperti mengambil makanan temannya. Itu ya. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 12 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai sepeda motor. Setiap akhir pekan ia berlatih. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa mengendarai dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa mengendarai sepeda motor? Mengendarai sepeda motor itu seru, jawabannya dari Dimas. Kira-kira kebutuhan yang mana yang kesenangan. Jadi moral itu memang ada 5. Yang pertama penghubung tadi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi penghubung itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya biasanya, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Ketiga, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman ini, guru bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatifnya, murid akan kecewa saat guru tersebut tidak membantunya. Tempat pemantau. Memantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. 5. Manajer. Posisi terakhir ini adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi manajer itu mencari solusi atas kesalahan anak yang sudah melanggar dan
membuat anak tersebut untuk melakukan dengan kesadaran dan keikhlasan dari dirinya. Dari itulah 5 dari posisi kontrol yang sudah kita pelajari. Moga Bu Dewi kami persilakan. Terima kasih. Sebelum saya memberi speaking, saya ini sudah nyatet ini apa namanya? Pantun. Itu Tante Martin. Dijawab cakep nggak apa dah. Naik atas jurusan Merak. Jangan lupa membawa beras. Ayo guru teruslah bergerak supaya hidup semakin berkualitas. Oke, terima kasih. Mohon izin Ibu, soalnya saya itu kelebihannya di kinestetik, jadi saya nggak bisa kalau diem sebetulnya. Sebelumnya saya ingin dengar salam guru penggerak dulu ya. Sudah ada yang tahu kan salam guru penggerak? Oke, nanti saya akan menyampaikan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih tepuk tangan bagi teman-teman. Ya. Tergerak dulu dari dalam diri kita. Nah, baru setelah kalau kita sudah tergerak, maka kita bergerak. Setelah kita bisa bergerak, mampu bergerak, kita harus mampu pula menggerakkan. Seperti itu. Oke, untuk breakingnya bisa kita tolong berdiri semuanya, monggo. Boleh di luar meja, boleh. Tepuk becak, geol kanan, geol kiri, kanan kiri, Saya di sini mendapatkan tugas yaitu menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin dari Bapak atau Ibu bisa menyampaikan mengapa ya kok keyakinan kelas, kok tidak peraturan saja? Dari arti kata itu, kalau peraturan itu nanti sifatnya mengikat, memaksa, dan mungkin nanti kalau melanggar ada hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah timbul dari hati, timbul dari internal siswa itu sendiri yang bisa melaksanakan dengan. Oke, benar sekali Ibu. Kenapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Memang kalau peraturan kelas kita lebih memaksa ya, lebih menekan harus seperti ini. Tetapi kita jangan melupakan bahwa keyakinan kelas itu juga berasal dari peraturan. Misalkan ini, saat kita mengendarai sepeda motor, kenapa ada aturannya? Kita harus memakai helm. Kira-kira? Karena takut ditilang. Oke. Iya, benar sekali. Yang utama adalah untuk keselamatan. Nah, jadi yang kita yakini bahwa menggunakan helm saat berkendara itu adalah keselamatan kita sendiri. Dalam keyakinan kelas itu kita akan merubah dari kalimat negatif atau merubah perilaku yang negatif ke yang positif. Seperti itu. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sudah pasti ya ini ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal.
Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kelima, membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk, ini keyakinan kelas kita anak-anak. Tidak langsung seperti itu, ada tahapannya. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kita memberikan contoh, kita gali apa yang menurut Bapak dan Ibu di dalam kelas itu yang sifatnya negatif, kita ubah ke dalam aku yang positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nanti kita ada sesi berbagi ya Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di segitiga restitusi ini kita mengarahkan mereka menjadi anak yang lebih baik, mengerti kesalahannya dan bisa untuk melakukan perbaikan. Jadi mereka sudah tahu cara memperbaiki kesalahan yang sudah mereka berbuat sendiri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Fokus restitusi adalah solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Landasan filosofi restitusi yang pertama adalah kesalahan adalah hal normal. Oke, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak hanya anak-anak, orang tua saja pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang tiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahannya. Ini yang utama Bapak Ibu, karena nanti anak-anak akan merasa bersalah, terus kemudian timbul rasa tidak percaya diri. Akhirnya dia hanya fokus kepada kesalahannya sendiri tanpa tahu bagaimana solusinya supaya kesalahan tersebut bisa teratasi. Kemudian yang keempat, individu yang tumbuh dari proses restitusi akan lebih mengerti bahwa kesalahan-kesalahan adalah hal biasa, sehingga dia akan melakukan proses restitusi pada sekitarnya. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid meraih sukses. Pertamanya merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang keenam, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Di sini ada 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusinya bagaimana. Jadi nanti anak-anak sendiri yang akan memilih atau yang akan mencetuskan solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri itu seperti apa. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia melakukan kesalahan itu alasannya apa. Nanti di restitusi kita menanyakan alasannya apa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata si anak ini membutuhkan kebutuhan ini. Nah, seperti itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada rasa minder. Jadi dia bisa bergabung lagi dengan teman-temannya.
Nah, berikut simbol dari segitiga restitusi serta pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita coba untuk berikan kepada peserta didik kita. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira yang pertama dari segitiga restitusi ini apa yang harus kita lakukan? Iya, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaannya bisa contohnya seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa nak. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu Guru juga pernah dulu seperti ini. Ya, kita menstabilkan identitas dulu. Setelah kita menstabilkan identitas si peserta didik, yang kedua apa? Iya, benar sekali. Validasi tindakan yang salah. Seperti contoh pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya yang lebih umum seperti itu ya. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kok melakukan seperti itu? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita bentuk keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinan kepada mereka. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Boleh kita menanyakan seperti itu. Setelah mereka menjawab, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Atau penting tidak keyakinan kelas yang kamu langgar itu? Nah, ini contoh praktik segitiga restitusi. Materi saya hari ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Dewi. Betul ya Bapak Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas itu seringkali kita hanya melihat peraturan. Padahal yang kita pelajari ketika kita sudah menjadi seorang peserta pada Diklat Guru Bergerak itu, peraturan-peraturan itu sedikit demi sedikit dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi, menggunakan kalimat yang negatif, jangan malas, gitu kan, jangan membuang sampah sembarangan. Maka dari kalimat-kalimat negatif itu tadi bisa kita rubah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu. Contoh, ketika kita merubah kalimat jangan membuang sampah di sembarang tempat, itu kan sebuah peraturan. Ketika kita jadikan keyakinan kelas, mungkin kalimatnya sudah bisa menjadi kelasku keren, gitu kan. Artinya kelasku bersih. Kita sudah di penghujung acara karena materi sudah kami paparkan. Untuk berikutnya adalah sesi penutup, di mana sesi penutup ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi berbagi dan yang kedua adalah sesi refleksi. Untuk sesi berbagi mungkin ada dari Bapak Ibu atau Ibu yang ada di sini ingin membagikan kisah jenengan-jenengan ketika sedang membuat keyakinan kelas, mungkin ketika sedang melakukan restitusi, mungkin ketika memposisikan diri atau posisi kontrolnya. Di kelas saya itu alhamdulillah muridnya itu baik-baik semua. Alhamdulillah. Terutama ada salah satu siswa saya itu berkelebihan khusus sekali. Jadi saya mau berteman sudah, terus marah sudah, terus ini pakai metode apa lagi, pendekatan apa lagi, sudah dipraktekkan tetap Bu pipis. Ayo dia tulis nah itu saya pakai apa gitu lah. Sudah saya praktekkan semua dari kayaknya tadi sudah saya praktekkan. Mulai saya rangkul, terus saya kasih uang, sudah semua itu. Tapi kenyataannya ya tetap anaknya seperti itu.
saya pelajari juga ternyata dari keluarga juga tidak mendukung. Ya, pengalaman yang sungguh pure ya, murni ya. Memang begitu pengalaman yang ada di kelas. Jadi kita sebagai guru, saya sendiri pun sebagai guru juga tidak menutupi kesalahan saya di masa lalu. Artinya sebelum ikut CGP mungkin saya dan rekan-rekan ini menjadi guru yang belum ada di kisah-kisah kita yang ini, gitu seperti itu. Tapi kita sebagai guru, terutama kita belajar di dalam guru gerak ini, sebisa mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran yang benar-benar bisa berpihak kepada murid seperti itu. Jadi memang benar, artinya harus ada kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua atau lingkungan rumah, dan nantinya penerapan posisi kontrol dan signifikan institusi serta kebutuhan dasar itu nantinya bisa saling menguatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di sesi terakhir dan sesi penutup, yaitu sesi refleksi. Nah, di sesi refleksi ini, pada refleksi kali ini, rekan-rekan saya akan membagikan sebuah sticky note di mana nantinya Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu di sticky note itu, kemudian Bapak Ibu bisa tempelkan ya di kertas yang sudah kami sediakan sama sticky note-nya itu ya. Pink untuk refleksi, kuning untuk hal baru yang didapat dalam selama kita melaksanakan. Terima kasih atas sedihnya Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk kami para calon guru penggerak angkatan 10 dalam melakukan diseminasi atau pengimbasan implementasi budaya positif modul 1-4. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, untuk sekolah, dan apabila ada kesalahan itu mungkin dari kami para pemateri, para penyaji guru penggerak angkatan 10, dan apabila ada kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Terakhir mohon berkenan kepada Bu Junaida untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih dari kami selaku pembawa acara mewakili rekan-rekan CGP angkatan 10 Kabupaten Jember mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya yaitu foto bersama.